Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Hari ini Rabu 1 Mei 2024. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Kristus saja, kasih karunia saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman ini dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9, di situ menjelaskan bagaimana Allah telah menyediakan keselamatan sebagai sebuah anugerah. Nah, anugerah, kalau kita tahu kata anugerah ini berarti sebuah pemberian yang cuma-cuma kepada manusia. Nah, kita tahu betapa luar biasanya pengorbanan penebusan Kristus di kayu salib yang hanya karena belas kasihannya, karena kasih karunia yang besar bagi kita umat manusia yang berdosa, yang harusnya kita yang mati karena upah dosa ialah maut, tetapi Kristus telah menggantikan kita. Ya, Dia yang mati menggantikan kita. Dan keselamatan itu hanya bisa diterima oleh iman kepada Kristus, ya, melalui yang telah mati di kayu salib itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita tahu para pembaru Protestan ya, atau Martin Luther, ya, dia menemukan Kristus dan Kristus saja sebagai sumber keselamatan bagi dirinya dan bagi para pembaru atau reformator dalam kekristenan gitu. Dan pada saat itulah Luther mulai mengkhotbahkan bahwa kasih karunia Kristus itu yang menyelamatkan, ya. Dan banyak orang pada saat itu berduyun-duyun datang untuk mendengarkan pekabaran yang luar biasa itu, yang menyentuh hati mereka dan mengubah hidup mereka, ya. Dan uniknya pada abad-abad pertengahan pada waktu itu ada sebuah pandangan populer yang diajarkan oleh para pemimpin gereja, ya, pada saat itu, bahwa keselamatan itu adalah hasil karya sebagian manusia dan sebagian Allah, ya. Jadi tidak 100% murni karena Allah gitu. Dan ini adalah sebuah pandangan yang keliru menurut Martin Luther ketika dia membaca Perjanjian Baru gitu. Karena saudara-saudari bisa bayangkan kalau misalnya keselamatan itu berdasarkan hasil dari usaha atau hasil karya manusia, ya. Manusia itu kan makhluk yang berdosa, ya, dan upah dosa ialah maut gitu. Bagaimana mungkin seorang manusia yang berdosa dapat menyelamatkan dirinya sendiri, ya? Itu tidak mungkin. Harus ada oknum yang setara dengan kealahan, yang tidak berdosa, dan dia menjelma menjadi manusia, merasakan apa yang manusia rasakan, tapi bertahan sampai akhirnya tidak berdosa dan mati untuk menebus kita sebagai makhluk yang berdosa. Jadi kata Martin Luther, bahwa pandangan Martin Luther menemukan bahwa kematian Kristus di kayu salib itu sudah cukup menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia, ya. Bayangkan, saudara bisa bayangkan, ada satu kutipan dari Ellen White di SDA Bible Commentary. Dia mengatakan bahwa Kristus saja mengenakan sifat kemanusiaannya pada waktu di Taman Getsemani berdoa, bergumul, dia bertahan, dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena banyak malaikat yang menguatkan dia, ya, sehingga dia dapat dikuatkan karena dia selalu bergantung kepada Allah Bapa untuk menjalani penderitaan kematiannya di kayu salib. Saudara bisa bayangkan, kita bisa bayangkan betapa menderitanya Kristus, ya, untuk keselamatan umat manusia. Lalu mungkin kita berpikir, oh, karena keselamatan itu cuma-cuma, maka kita bebas melakukan apa saja. Tidak begitu, ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bukan berarti kita bebas mau menurut atau tidak gitu. Karena sebagai respon kita dengan iman bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita dapat menuruti perintah-perintahnya. Kita mengasihi Dia dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi peran perbuatan baik yang kita punyai di sini adalah karena Kristus telah menyelamatkan kita dan kita merespon itu dengan kasih dan menuruti perintah-perintahnya atau berbuat baik. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan, bahwa keselamatan adalah karya Allah semata dan bukan perbuatan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.